Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar untuk hari ini? Alhamdulillah ya baik. Jam berapa kesini tadi? Jam 9. Oh, iya, mohon maaf ya, saya ada keterlambatan sedikit nyampe kesini ya. Hampir nggak 1 jam lebih ya, maaf. Ini perjalanan ada kendala juga. Hari ini pagi ini udah sarapan? Ya, aman ya. Tadinya belum sarapan jadi takut lemes gitu ya. Sudah? Baik. Hari ini buat kerjaannya off. Oke, hari ini menyempatkan waktu lebih sini tidak ini bukan di jam pekerjaan. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya sudah mau melakukan konseling di sesi 2 di pertemuan kedua yang memang sebelumnya ada reschedule ulang ya. Kita harusnya kan hari Kamis ya, kebetulan di hari Kamisnya sayangnya yang memang kurang sehat juga gitu ya, dan sekarang masih serak ke suaranya sakit. Terima kasih atas ketersediaan waktunya. Mungkin ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu. Nah, kalau sekarang gimana situasi di tempat pekerjaan gitu? Kalau tahu tetehnya lagi ini enggak di masker enggak, soalnya suaranya mungkin ada sedikit ini ya, kurang saya terdengar gitu, pelan suaranya. Mau dibuka dulu? Boleh, kalau bersedia boleh. Maaf ya, ini nanti sini aja sih ini disulit nanti. Enggak, nanti dulu misalkan dia itu nanti di dulu mereka udah kelihatan. Alhamdulillah ya, kita bisa bertemu kembali di sesi kali ini. Nah, sebelum kita mulai, mari kita ucapkan semangat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa namanya kan tadi udah bilang ya, kalau di kerjaan kayak sekarang mah udah saya lebih bisa tidak seperti yang sebelumnya gitu. Ada situasi hal yang memang memicu seperti hal-hal sebelumnya, memicu emosi bisa ada gitu. Tahu sih kalau ini ya jadi kayak kalau misalkan ada yang sesuai kan lebih ya udah berarti maklum aja gitu. Jadi memang tidak terlalu fokus ke orang ya. Kalau sekarang lebih fokus diri sendiri aja gitu ya, pekerjaan sendiri aja gitu, jadi tidak terlalu mementingkan apa urusan orang juga gitu ya. Ya bagus. Kalau boleh saya tahu umurnya dikerjakan? Boleh. Maaf ya, kita boleh. Saya lihat dulu. Dari umur yang baru telah dikerjakan, perubahan apa yang terjadi pada diri kita yang kita rasakan saat ini? Ya gitu ya, ya. Kalau kan dari pikiran dulu ya. Iya. Terus malah udah jadi marah sama emosinya jadi gila. Ya sekarang lebih udah mancing sih jadi udah lurus aja gitu. Sekarang sudah bisa jauh lebih tenang.
sekarang sudah bisa berpikir lurus gitu ya, berbuat positif yang terjadi dirasakan seperti itu ya. Ya bagus. Nah kan teteh kemarin di sudah dari yang sudah dikerjakan, apakah ada hambatan yang ditemui ketika menjalankannya? Ini lagi menjalankan dari sesi 1 ke sesi 2 jeda di minggu-minggu kemarin tuh ada hambatan yang dilalui dalam melaksanakan homework yang dikerjakan ini? Oh, tidak ada hambatan yang dilalui ya teh. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Baik, alhamdulillah. Nah, jika di skala kali ini, tadi kan dari awal skala awalnya itu kan 1 ya, dulu mengatakannya di 1 dan emosinya itu kan 1 ya. Kalau di skala 10 itu menjadi skala tujuan berarti di mana tadi itu merasa lebih tenang gitu ya, lebih bisa tenang dalam menghadapi situasi. Nah, kira-kira dari situasi yang sesi konseling sesi 1 dan sekarang kita bertemu di sesi 2, sekarang ada di sesi berapa? Di sesi berapa? Ada di skala berapa? Ya, sekarang sudah dari 7 ya, itu kenaikan yang sangat signifikan sekali gitu ya. Dari angka 1 ke 7 itu merupakan kenaikan yang memang sangat signifikan, bagus gitu ya. Dan di skala 7 itu boleh diceritakan apa yang kita rasakan? Karena sekarang posisinya di skala 7 itu adalah sudah mampu memaklumi orang lain, lebih memiliki empati, toleransi gitu. Jadi nggak balik itu di bawah rudet gitu. Jadi balik itu juga orangnya alhamdulillah nggak semuanya kayak gitu. Jadi ada beberapa yang mendukung beberapa faktor emosi juga gitu ya. Banyak ketawa lumayan juga membantu. Memang situasinya beberapa orang yang menjadi pemicu menurut aku sekarang memang sudah berkurang gitu ya, lebih banyak umurnya gitu ya, lebih banyak ngobrolnya gitu daripada pemicu emosinya gitu ya. Relasi yang sangat bagus gitu ya, hubungan yang sangat bagus karena dari diri tetehnya juga memang sudah berpikir positif ya, karena melihat orang lain, jadi orang lain juga feedback tetehnya menjadi lebih baik tadi gitu. Oke, nah mungkin kemarin dari sisi yang kemarin kan, ini ketika kita mengevaluasi dari sesi yang pertama nih, ketika memang teteh dari pas awal gitu ya memiliki pikiran yang negatif gitu ya, pikiran negatifnya itu ketika teteh selalu banyak nyalahin orang gitu, yang teteh pikirkan tuh ini ya nyalahin orang gitu. Kemudian perasaan teteh itu apa ya, marah, bete gitu kan. Kemudian tindakan yang teteh lakukan tuh, ini teteh menuliskan bahwa teteh itu kadang marah gitu, bicara seenaknya dan meluapkan kesalahan itu ke orang lain. Nah, ketika di dalam pikiran, perasaan dan tindakan yang seperti itu, nah hal apa yang teteh katakan pada diri teteh ketika dalam situasi itu? Bukan sesuatu yang katakan pada diri sendiri ketika dalam situasi tersebut, pikiran, perasaan dan tindakan yang negatif tersebut, apa yang teteh katakan pada diri itu? Pokoknya benci sama orang itu jangan ditanya. Jadi kadang-kadang kali orang kayak gitu. Juga kan kalau dendam itu yang dikatakan pada diri apa rasa kalau menurut itu? Dendam itu kan rasa ya. Nah, itu kalau dalam situasi pikiran dan tindakan yang kita lakukan ketika hal negatif itu dilakukan dalam situasi, dan ketika pikiran, perasaan dan tindakan negatif itu muncul, apa yang kita katakan pada diri gitu dalam situasi yang seperti itu? Mengatakan apa gitu pada
diri kita sendiri. Saya marah. Nah ketika teteh merasa saya marah gitu, nah apa yang teteh katakan pada diri ketika saya marah seperti itu? Apa? Ngatain apa kepada diri sendiri gitu? Gak ada. Pasti ada sesuatu yang memang mengatakan sesuatu pada diri sendiri ketika memang situasi itu muncul gitu. Soalnya kan nyusun gitu ya, pokoknya kan kayak gitu, marah ya udah marah gitu. Kalau misalkan aku ngomong ke diri sendiri, gak tau, udah kepikiran. Ya ketika ya itu kan memang tidak dipikiran karena memang tidak kepikiran gitu ya. Nah ketika situasi marah tiba-tiba jadi marah kan, pengen marah. Nah apa yang kita katakan pada diri ketika rasa marah itu dirasakan? Sesuatu hal, kalimat, satu kalimat yang dikatakan pada diri itu sendiri ketika sikap itu marah itu apa? Mungkin kayak itu gak salahku gitu, gak salahku bertindak kayak gini. Oke, saya merasa benar. Ya, gitu. Berarti teteh mengatakan bahwa saya nggak salah gitu ya, saya nggak salah, saya nyuruh kamu juga itu oke gitu kan, ya, orang teman gitu. Berarti yang teteh katakan saya merasa benar. Nah, kalau menurut teteh pribadi ketika kemudian ini muncul rasanya bagaimana? Rasa yang dirasakan dalam hati nyaman atau tidak? Tidak nyaman. Mungkin teteh boleh ngambil handphone. Oke, sekarang kita coba buka perekam suara atau video atau apa untuk merekam suara. Nomornya belum? Iya. Gak bisa sedikit pun. Langsung gitu tampilannya. Rekamannya gak usah lama. Bisa gak? Bisa. Nah sekarang coba teteh buka perekam suaranya. Dan sekarang rekam ya. Katakan sosok negatif yang teteh punya. Ini teteh mengatakan saya merasa benar. Saya merasa benar. Coba katakan itu berulang-ulang kali sampai teteh tidak mau mengatakannya itu lagi. Saya merasa benar, saya merasa benar, saya merasa benar. Sama teteh merasa bosan dan tidak mau mengatakannya lagi. Saya merasa benar, saya merasa benar, saya merasa benar, saya merasa benar. Oke, cukup. Oke. Coba teteh perdengarkan kembali. Nah, ketika teteh memperdengarkan suara sendiri gitu kayak apa rasanya? Ngerasa apa gitu? Kenapa? Aneh. Dan apa yang teteh rasakan gitu? Memperdengarkan suara sendiri kayak merasa dikata-katain oleh diri sendiri gitu. Ya, apa yang teteh rasa ketika teteh memperdengarkan rekaman itu sendiri? Oke, selain ngerasa aneh gitu, ada sesuatu yang apa gitu di sini? Kayak tahu deh. Itu susah jelasin. Gimana ya gitu. Kenapa? Susah dijelaskan. Susah dijelaskan kenapa? Speechless. Gimana? Bingung. Apakah itu
nyaman atau tidak gitu dirasanya tidak nyaman ya. Nah oke, sekarang teteh bisa ubah tidak untuk dari self talk negatif ini ke self talk positif yang teteh punya. Kan teteh sudah merasakan mengatakan self positif yang teteh punya gitu ya, kayak di ini yang dari minggu kemarin, ataupun teteh kayak bisa mengatakannya kembali, coba kayak misalkan dari apa hal situasi yang salah seperti yang serupa, kemudian pikiran teteh itu melihat sisi positif terhadap orang lain gitu ya, kemudian perasaannya itu pasti teteh akan lebih enjoy kan, lebih tenang kan melihat orang lain itu tindakan yang teteh lakukan, ya teteh lebih kadang seperti yang kemarin teteh bisa mengerjakan sendiri gitu ya, seperti itu, dan tidak untuk selalu menyuruh orang gitu ya. Nah ketika di dalam situasi kemudian pikiran dan perasaan dan tindakan barunya itu muncul, nah, kalau dalam situasi yang lebih positif, nah kira-kira apa yang teteh katakan pada diri dari situasi itu? iya Dari diri sendiri. iya apa yang teteh katakan pada diri? Lebih sabar ya. Yang lebih sabar gitu, kayak tadi misalkan teteh kan mengatakan di self talk negatif ini saya merasa benar. Nah ketika coba teteh ubah dengan menjadi lebih positif, ketika teteh merasa benar, coba teteh apa yang teteh katakan pada diri? Jangan terlalu angkuh, itu kan itu kayak sifat angkuh dan sih. Kayak mungkin itu kayak perasaan yang harus dihilangkan. Nah selain itu self talk untuk mengatakan pada dirinya apa? Saya harus tadi bisa mengatakan boleh saya harus lebih sabar gitu ya. Ataupun kebalikan diubah dari hal apa self talk negatif yang tadi punya tadi, kayak saya merasa benar, self talk positif harus apa kalau diubah? Ya kalau kebalikan dari saya merasa benar itu, jika teteh ubah ingin menjadi apa? Nggak pusing. Bukan ujian. Teteh tidak perlu tegang, tidak perlu merasa oh perlu dipikirin ya, ini kan kayak kita sharing aja gitu ya, sharing sesian ketika memang kadang teteh juga merasa kebingungan ya, memvalidasi rasa di dalam diri, memvalidasi apa yang dipikirkan gitu, terkadang kan diri kebingungan juga ini apa gitu ya. Ya saya mencoba membantu untuk teteh mengkonfirmasi pada diri sendiri gitu, seperti itu. Coba kalau saya ubah menjadi lebih positif, kira-kira apa? Saya tidak sebenarnya. Nah itu apa yang kita rasakan, mungkin apa apakah itu? Bisa jadi. Oke, ketika contoh positifnya berarti teteh mengatakan pada diri adalah saya tidak selalu sepenuhnya benar dan saya harus sabar gitu ya. Coba sekarang teteh rekam kembali kalimat itu sampai teteh tidak mau mengucapkannya lagi, dan nanti kalau mendengarkan kembali Saya tidak sepenuhnya benar dan saya harus jadi sedikit penyabar. Saya tidak sepenuhnya benar dan saya harus menjadi penyabar. Saya tidak sepenuhnya benar dan saya harus menjadi penyabar. Saya tidak sepenuhnya benar dan saya harus menjadi penyabar. coba saya bisa memperdengarkan kembali.
rasakan ketika mendengarkan rekaman dan suara itu berulang-ulang gitu? Apa yang Bunda rasakan pada diri? Ya, Ya, ketika teteh ini menjadi lebih positif, pikirannya menjadi lebih positif, apa yang teteh rasa gitu? lebih nyaman aja keluarganya. Berarti teteh merasa lebih nyaman gitu ya dari situasi yang sebelumnya. Oke. Coba mungkin teteh relakskan. Agak sedikit banget ya. Saya tidak bisa berkonsentrasi juga ya, tidak bisa fokus gitu. Teteh boleh tarik nafas, hembuskan. Sekali lagi teh, tarik nafas, hembuskan. Ya, bagus. Nah, ketika tadi teteh sudah ada ini dua self talk ya, ada self talk negatif, ada dan self talk positif yang teteh punya. Nah, sekarang saya izin menuliskan self talk negatif yang teteh punya. Oke. Nah, ini self talk negatif yang teteh punya. Apakah teteh ingin menghilangkan rasa atau hal-hal negatif atau self talk negatif yang teteh punya ini? Apakah ingin teteh hilang di dalam diri teteh? Tidak mau menjadi orang yang seperti itu lagi? Oke, mungkin sekarang teteh boleh meremas-remas kertasnya gitu ya. Boleh meremas-remas kertasnya dan boleh membuang kertas itu secara bentuk visual, seolah-olah memang rasa negatif atau self negatif yang tadi punya juga sama halnya dilempar jauh dan dibuang jauh-jauh gitu. Seperti itu. Boleh teteh melempar ke arah mana saja yang teteh suka, ke tong sampah mungkin lebih tepat. Oke, nanti dibuang. Anggap saja itu adalah pemikiran negatif gitu ya, dan semua rasa negatif dan self negatif yang teteh punya itu sekarang sudah dibuang dan seperti layaknya visualisasinya dilempar jauh-jauh dan itu hilang dari diri teteh gitu secara sepenuhnya. Nah, kemudian ketika sudah memvisualisasikan seperti itu, apa yang teteh rasakan kira-kira? Lega. Oke, lega ya. Sekarang jauh lebih lega dari rasa sebelumnya. Nah, ketika memang teteh sudah merasa jauh lebih lega, kemudian sekarang untuk bisa menunjang segala aktivitas itu kita kira-kira kegiatan apa yang bisa membuat teteh menjadi jauh lebih baik? Coba mungkin teteh bisa menuliskan beberapa jenis kegiatan, positifnya apa dan negatifnya apa gitu. Nah, ini seperti ini kayak sebuah jenis kegiatan dan ya jenis kegiatannya apa, positifnya apa dan negatifnya apa. Ya kayak olahraga, ya boleh, ya boleh ya. Itu positifnya. Ya misal yang kayak jenis kegiatan olahraga, positifnya kan tubuh menjadi sehat, negatifnya ya karena lelah ya seperti itu. Langsung aja di sana kayak Boleh positifnya. ya langsung di sini aja olahraga, ya boleh ya positifnya apa, di sini apa, negatifnya ya ini ya seperti kolom.
untuk ini ada mungkin tuliskan kayak gini kegiatan dalam relasi agar bisa menulis tidak mudah barangan. Enggak, oke. Mungkin ini beberapa jenis kegiatan yang memang kita tuliskan, ini bagus ya. Ada beberapa olahraga, makan, dan oke, untuk bisa lebih pikirannya lebih fresh gitu ya, agar ini tidak mudah marah. Oke, nah dari beberapa hal yang kita tadi tuliskan ini memang bagus sekali dan semoga terjalankan ya di dalam sehari-harinya. Nah, ketika saya bertanya kembali nih, tadi kan kita sudah memilih yang lebih positif dan sudah menjauh dan membuangnya yang negatifnya. Nah, berarti teteh apakah teteh sudah yakin, sudah mantap untuk memilih menjadi pemilihan yang serta positifnya? Yakin? Oke. Dan untuk memperhatikannya yaitu beberapa hal yang akan kita lakukan, yaitu seperti ini ya, ini sudah beberapa jenis kegiatan untuk menunjang hal tersebut. Nah, jika saya ingin tanyakan apa mau sejak atau kapan akan dimulai untuk bisa merencanakan atau melakukan dengan apa yang kita tuliskan? Oke, akan dimulai dari hari ini juga ya. Bagus. Semoga teteh berkomitmen ya untuk menjalankannya. Nah, jika memang sekarang teteh sudah jauh lebih baik gitu ya dari sebelumnya gitu ya, mungkin saya izin bertanya, jika diskalakan kembali dari sesi awal sampai di sesi ini, tadi memang teteh di awal sudah mengatakan juga ya skala 7 itu kembangan dari sesi 1. Sekarang apakah teteh sudah mencapai goals yang teteh tuju gitu? Nah, sekarang boleh diceritakan skala berapa? Kita tes. Oke, berarti intinya kan skala pencapaian teteh dituju, skala pencapaian teteh tuju sekarang dan teteh memang skala pencapaiannya ada di 10 nih. Berarti kan butuh 3 angka lagi ya untuk mencapai tujuan teteh. Nah, mungkin dari sesi ini apakah teteh sudah merasa cukup atau perlu melakukan satu kali sesi lagi untuk mencapai goals di sesi ini sampai goals ke 10? Berarti lagi diusahakan ini di angka berapa nih? Kalau misalkan kalau misalkan ya sampai sekarang ya 8 berarti skala akhir memang belum kayak di goals yang seperti yang kita harapkan gitu ya, akan tetapi sudah ada kenaikan yang signifikan dan itu sudah ada pencapaiannya di skala 8 dan saya rasa itu sudah dari skala cukup yang tercapai gitu ya. Dan karena memang tidak ada pemicu-pemicu yang memang membuat teteh menjadi mudah marah, emosi, dan sekarang jauh lebih baik ketika memandang situasi ataupun keadaan ataupun hal lainnya. Nah, apakah sesi ini merasa cukup?
baik. Mungkin sebelum akhir sesi saya ingin bertanya nih, dari semua pertemuan yang sudah kita lalui dan terkhususnya di konseling kita kali ini, pelajaran apa yang dapat Teteh ambil? Mungkin kelihatannya sederhana padahal nah juga bisa belajar termasuk ke diri sendiri mungkin ya dampak Oke, jadi kesimpulannya adalah pelajaran yang dapat Teteh ambil adalah Teteh tidak menjadi orang yang terlalu terburu-buru dalam mengambil sikap gitu ya, jangan terlalu cepat mengambil keputusan sehingga berdampak negatif pada diri sendiri gitu, dan itu sangat merugikan diri sendiri gitu ya. Oke, bagus. Dan semoga Teteh mampu menjalankannya ya di dalam kehidupan sehari-hari, dan Teteh mampu berkomitmen gitu dari apa yang sudah Teteh katakan pada diri, self talk negatif yang Teteh punya, self talk negatif yang Teteh punya sudah Teteh buang, dan self talk positifnya Teteh terapkan, dan itu ketika memang menghadapi situasi atau hal yang serupa ya coba katakan lagi pada diri self talk positif yang Teteh punya itu gitu. Nah insya Allah itu akan membantu gitu di dalam menghadapi situasi atau konflik serupa. Mungkin saya ucapkan terima kasih banyak gitu ya atas segala atensi dan kerjasamanya, atas segala waktu yang diberikannya, dan kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah ya Rabbal alamin.